Kalau kita melihat di sana yang namanya gaji itu langsung cash and carry, Pak. Jadi senangnya bukan main gitu. Kalaupun masuk kantong itu sampai nggak cukup. Kemudian zaman sudah bergerak menuju tahun 2000 dan seterusnya, kita bermain di transfer tentunya ya. Kemudian bergerak terus sampai sekarang sudah ada e-banking gitu kan. Jadi setiap tanggal 25 kita masing-masing sudah dapat e-banking mungkin ya. Alhamdulillah. Jadi dari sana kita bisa tahu bagaimana perkembangan demi perkembangan dan bagaimana kita harus bisa mengikuti itu semua tentunya ya. Jadi kalau kita lihat ya mau nggak mau adalah sebagai lifestyle tentunya ya. Jadi digital ini adalah kita ambil yang maksimal, artinya kita mendapatkan efisiensi. Buktinya kita bicara di sini saya tidak harus ke kampus tentunya kan. Kemudian juga saya tidak harus ke mobil ataupun bawa taksi. Jadi cukup di sini saja itu sudah cukup efisien. Kemudian juga kemudahan, kemudian audien di sini sudah sampai 600, alhamdulillah. Berarti sesuatu yang sangat mudah ya. Jadi sifatnya sangat menarik sekali di sini. Kemudian kalau kita lihat juga kondisi sekarang misalnya kita untuk mendapatkan akses jurnal maupun juga registrasi pada conference ataupun juga kita submit jurnal gitu kan, itu mau nggak mau kita udah konektivitas sama internet nggak bisa lepas gitu ya. Dan insya Allah feeling saya itu ke depan itu bahwa namanya registrasi jurnal ataupun ikut conference mungkin by WA aja, tidak perlu ke email lagi gitu. Jadi terobosan ke depan akan sampai ke sana gitu. Dan juga kemungkinan juga akan menjadi sebuah semat-semat yang banyak di sini ya. Artinya bahwa akan muncul yang namanya smart home kan, kita udah rasakan sendiri. Kemudian juga ya smart people juga dan seperti itu. Artinya bahwa ini menjadi suatu lifestyle buat kita. Sebagian yang hidup di era kemudian kita memaksimalkan potensi yang kita untuk publik mungkin ya, sepertinya seperti itu. Kira-kira itu jawabannya Pak, terima kasih. Ya, masih ada Pak, bentar dulu Pak, bentar, Pak, masih terima ada. kasih dulu. Bang Ami, ada pertanyaan lagi Ami nih katanya. Terus perjalanan sosok yang paling dapat membentuk karakter Bapak itu siapa Pak? Oh, baik, terima kasih Bu. Jadi kalau tadi Pak Adi mungkin mengingat masa kecil, jadi saya juga ikut mengingat masa kecil juga nih Pak Adi. Jadi kalau dulu saya senang sekali yang namanya bermain layang-layang ya. Oh, layangan ya Pak. Itu senang sekali terus terang aja. Anak layangan ya Pak? Anak layangan. Pelang layangan, iya. Jadi saya hanya modal 1-2 layangan tapi bisa mengalahkan sampai puluhan layangan gitu terus terang aja. Jadi saya tahu tarik ulurnya seperti apa itu. Jadi dalam kondisi angin kencang ya udah kita kekuatannya kita maksimalkan gitu kan. Begitu angin itu ada slow ya mau nggak mau kita ikutin lah gitu alur seperti apa. Sehingga kadang-kadang lawan layangan itu kaget tiba-tiba udah hilang aja itu. Loh kok hilang layangan saya? Kira-kira seperti itu. Jadi kemudian saya sebagai dosen tentunya ya. Jadi yang cukup membawa karakter saya ke sana sebenarnya adalah pembimbing tentunya ya. Jadi saya berangkat dari pembimbing 1 mungkin di ITB. Ya pada prinsipnya ada kedekatan ya, karena saat-saat menjadi mahasiswa dengan pembimbing itu memang sudah sewajarnya dekat. Kemudian juga saya kebetulan diangkat sebagai asisten juga dan suka ngobrol gitu kalau saya nggak datang dicari. Saya juga mencari pembimbing seperti itulah kedekatannya gitu kan. Karena kebetulan beliau juga dari MIT ya, sekarang sudah almarhum itu. Jadi luar biasa ininya, energiknya itu bukan main gitu. Itu yang saya jadi inspirasi yang tahap pertama. Kemudian tahap kedua saya mencoba di S2 dan kemudian juga sama yang namanya Profesor Ahmadi. Memang dari S2 tapi profesor, memang kualifikasinya luar biasa dan waktu itu masih untuk menjadi S2. Dia juga sangat dekat dengan saya. Jadi kalau konsultasi segala macam enak gitu kan. Sampai-sampai setelah lulus pun kita diajak ngopi bareng biasa. Jadi sebagai anak bimbingan, beliau sebagai pembimbing, kemudian ngopi bareng gitu itu kan luar sekali terus terang aja.
saya diajarkan bagaimana menulis jurnal, terutama harus tembus ke ITB katanya. Ya terserah Pak gimana saya bisa menulis, Bapak yang nanti publikasikannya Bapak, karena Bapak orang internal ITB, saya bilang. Terus beliau juga semangat dan akhirnya alhamdulillah penulisan pertama itu di saat itu, yaitu di saat saya kuliah dan tembus di ITB. Studi di UI, di sana kebetulan pembimbing juga adalah profesor. Terjadi, wah ini mau bahwa emang goalnya seorang dosen itu gitu kan. Dan karena beliau juga sama-sama begitu di riset sangat intens sekali. Kemudian juga perlu juga network waktu itu bersama gitu kan. Nah seperti itu dengan tim dosen UI yang lain-lain mahasiswa, tapi ternyata ya. Dan dari situ memang bahwa ya sudah akhirnya final bahwa untuk sebuah pendidikan tinggi adanya di S3 dan DFA yang tertinggi adalah di guru besar, tentunya harus saya dapat dan insya Allah bisa dicapai gitu, nampaknya seperti itu. Kira-kira itu Pak yang menjadi ini kan saya ya. Terima kasih. Ya Prof ya, tentu kan benar kan. Jadi selain orang tua juga kalau ada juga sosok yang lain yang bisa menginspirasi. Kalau tadi kata Prof Randy katanya salah satu sosok yang memberikan inspirasi dan juga motivasi itu adalah dosen pembimbingnya ya. Oleh karena itu saya juga jadi semangat nih ya untuk memberikan inspirasi. Jangan galak-galak Pak. Enggak, saya nggak galak-galak. Cuma gonggong doang kok ya. Sama mungkin Pak. Enggak. Ya jadi tadi luar biasa ya, berarti sosok itu bukan hanya dari orang tua saja, tapi juga dari lingkungan terdekat kita, di mana kita saat ini sedang meniti karir atau bekerja untuk berkarya terus untuk menjadi yang terbaik. Salah satunya tadi contoh dari Profesor Randy adalah dosen pembimbing gitu ya. Guru. Prof, satu lagi Prof ya. Nah kira-kira ada nggak sih Prof masukan nih bagi kami ya dosen-dosen yang masih muda-muda, belia lebih seperti saya gitu ya, memberikan masukan juga motivasi juga untuk kami ini dosen-dosen yang muda-muda ya masih belia-belia gini muda, gitu ya. 17 tahun. Ya, terbukti dengan mengkilatnya kepala saya, betul. Bagaimana caranya bisa mencontoh, bisa mencapai prestasi seperti Prof Randy dan tadi mungkin Prof Adi mencapai titik puncaknya gitu ya menjadi seorang guru besar gitu ya. Apa mungkin Prof Randy ada masukan atau tips mungkin ya atau motivasi ya itu yang paling penting. Silakan Prof. Jadi prinsipnya sih jangan mengenal lelah gitu ya. Kemudian sabar gitu. Kalau orang sabarnya 3 kali, kalau di sini mungkin sampai 5 kali ya, sabar. Mungkin seperti itu. Jadi kita berangkat dari mana mungkin Pak ya. Kalau misalnya kita dari dosen yang tidak punya jabatan akademis, ya mau nggak mau coba kita publikasi lah yang ringan-ringan dulu ya mungkin ya, supaya kita bisa masuk ke namanya asisten ahli seperti itu mungkin ya. Jadi lah untuk membentuk seperti itu bagaimana ya, mungkin kita harus buat culture atau lingkungan gitu ya, community di mana teman-teman dalam kakak ataupun yang lain juga senang memang menyampaikan sesuatu yang sifatnya untuk diketahui orang lain banyak gitu ya, publik gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah dari asisten ahli sudah cukup ya mau nggak mau kita termotivasi dong. Saya nggak bisa diam saja kan. Nah kalau kita lihat di persyaratannya 2 tahun ya. Tapi kalau misalnya kita rajin, artinya kita targetin aja sebenarnya 1 bulan mau berapa sih yang harus kita publish gitu kan. Atau 1 tahun lah katakan, atau 1 semester minimal 2 ya. Nah itu kalau misalnya sebagai penulis pertama semuanya itu adalah bagus. Jadi setahun setelah asisten ahli memang baiknya dikumpulin, dicatat semuanya mungkin ya. Jadi progres kita tuh terdokumentasi dengan baik gitu kan. Kemudian baru berikutnya mungkin ya sudah submit aja, coba masukin ke fakultas karena alhamdulillah sekarang fakultas bagus, artinya ada memadai ya bagaimana tiap kita progresnya seperti apa. Bahkan penilaiannya juga jelas gitu. Saya pikir ada baiknya gitu. Cuman tinggal kecepatannya aja mungkin ya. Kalau sekarang kalau kita bicara di network, di jaringan, harusnya kita kecepatannya broadband ya. Broadband and real time kan. Nah sekarang kadang-kadang kita dapat koreksi dari